Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari laboratorium seminar biblika saya yang berjudul Aku telah berlaku ramah kepadamu, suatu tinjauan historis kritis terhadap konteks hospitalitas dalam Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 14. Saya sendiri, Markus Fernandus Siahaan, NPM 2030605. Adapun mata kuliah ini diampu oleh Bapak Pendeta Dr. Sukanto Limbong dari STTH KBP Pematang Siantar. Pada saat ini saya akan mempresentasikannya terkait tinjauan historis kritis terhadap konteks hospitalitas. Kehidupan manusia tentu tidak dapat terlepas dari suatu hubungan sosial atau interaksi bagi sesama manusia. Dan memang pada hakikatnya banyak pola dan juga banyak konsep dari interaksi sosial manusia itu. Salah satunya yaitu bagaimana manusia menerapkan prinsip keramahan dan menerapkan prinsip-prinsip kehangatan di dalam membentuk suatu komunitas. Keramah tamahan menjadi salah satu titik fokus daripada interaksi sosial di tengah-tengah manusia yang sudah muncul sejak zaman purbakala. Dan keramah tamahan mendorong semua orang agar memperbanyak relasi serta mewujudkan konsep kasih kepada sesama manusia. Sehingga penulis pada saat ini melihat dan mencoba menampilkan tafsiran historis kritis terhadap teks pada Yosua 2 ayat 1 sampai 14. Dalam hal ini penulis memiliki alasan tertentu mengapa teks ini dipilih, yaitu untuk merekonstruksi ulang kepada pembaca bagaimana keramah tamahan itu sebenarnya dan bagaimana aspirasi serta kepedulian dapat diharmonisasikan di dalam keramah tamahan. Dan yang menjadi pertanyaan penelitian pada kajian laboratorium seminar biblika pada teks Yosua 2 ayat 1 sampai 14, yaitu yang pertama mengapa Rahab melindungi para pengintai, dan yang kedua apa jaminan kehidupan yang diterima Rahab. Ada 3 landasan teori yang bisa penulis uraikan. Yang pertama Rahab, yang kedua ramah, dan yang ketiga bersumpah. Penulis akan mencoba menguraikan satu persatu dari landasan teori tersebut. Yang pertama Rahab. Rahab di dalam Perjanjian Lama merupakan nama seorang perempuan yang dikategorikan sebagai perempuan sundal atau pelacur yang memiliki rumah di dekat tembok Yeriko. Ia menerima para pengintai Israel dan menyelamatkan mereka dari kejaran tentara Raja Yeriko, sehingga sebagai balas jasa kepada Rahab atas kebaikannya, para pengintai tersebut menjamin kehidupan Rahab dan keluarganya untuk tetap aman ketika Yeriko pun nanti berhasil direbut. Namun uniknya di dalam Perjanjian Baru ternyata Rahab termasuk ke dalam bagian silsilah Yesus Kristus. Dan Rahab adalah seorang perempuan terpuji. Kita bisa bandingkan dengan Ibrani pasal 11 ayat 31 dan Yakobus 2 ayat 25. Di sisi lain Rahab juga menjadi suatu simbol kebencian Allah kepada Mesir dan dijuluki sebagai monster laut. Yang kedua ramah. Kata ramah dalam bahasa Ibrani disebut dengan keset, yang selain ramah juga dapat diartikan sebagai kebaikan ataupun murah hati. Dalam Perjanjian Lama kata ini muncul sebanyak 245 kali dan dalam kitab Yosua muncul sebanyak 3 kali. Kata keset banyak digunakan dalam Alkitab Perjanjian Lama untuk menampilkan perbuatan-perbuatan baik yang diberikan kepada orang lain. Kata keset juga digunakan untuk menciptakan konsep relasi atau hubungan antar sesama manusia dengan konsep harmonis. Kata keset juga dalam teologi digunakan sebagai wujud teologi etika terhadap konsep saling mengasihi sesama ciptaan, baik ciptaan yaitu manusia itu sendiri dengan ciptaan lain, sehingga nilai-nilai kemurahan hati bisa terpancar dari setiap pihak. Dan yang terakhir untuk landasan teori yaitu kata bersumpah, yang pada teks ini sebenarnya tidak memiliki konteks berjanji akan sesuatu hal, tetapi konteks
dari bersumpah pada teks ini adalah memegang sesuatu perkataan atau jaminan yang dibuat secara penuh. Sehingga setiap ucapan yang keluar dari seseorang akan menjadi penuh. Seperti Rahab yang tidak meminta kedua pengintai tersebut untuk bersumpah, namun meminta mereka untuk mengucapkan suatu kalimat yang penuh terkait jaminan hidup yang akan diterima Rahab setelah ia berbuat baik. Adapun teks ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Saba, yang dalam perjanjian lama terdapat 97 kali dan 78 kali dalam bentuk kata kerja. Akar kata Saba berasal dari bahasa Semitik kuno, yaitu sbe, dengan artian penuhilah segala sesuatu. Di bab 3 penulis menguraikan metodologi penelitian yang mana metode yang penulis gunakan adalah historis kritis. Tentu dalam melakukan penafsiran, penulis akan menerapkan metode historis kritis sebagai titik ukur untuk mendekatkan penafsiran. Dan di sini terdapat 9 langkah yang penulis uraikan, yaitu kritik teks, kritik struktur, kritik redaksi, kritik sastra, kritik bentuk, Sitzenleben, tafsiran ayat, Scopus, dan juga teologianya. Sekarang penulis akan menguraikan hasil penafsiran yang bisa penulis dapat melalui penafsiran Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 14. Yang pertama, melalui kritik teks setelah membandingkan teks asli dengan terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia dengan NIV dan juga Bibel Batak, terdapat suatu kesimpulan, yaitu dengan melihat korpus Ibrani dari kata wayemar yang memiliki arti memberitahukan dan diawali oleh seorang sosok atau oknum yang memberitahukan informasi, yaitu kepada Raja Yeriko. Bagian daripada kritik teks yang pertama ini dari ayat 2, kita bisa melihat bahwa ada bagian yang kurang lengkap yang diterjemahkan pada teks-teks terjemahan lain, kecuali bahasa Batak Toba yang cukup lengkap dengan menggunakan subjek halak di sana. Hal ini tentu akan membuat pembaca bingung siapa sosok atau entitas yang memberitahukan informasi tersebut kepada Raja Yeriko. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat ayat 11. Di sana juga penulis telah menguraikan bagaimana terjemahan langsung dari teks asli diperhadapkan kepada terjemahan dari LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia, itu terjemahan baru, dan juga NIV dan Bibel Batak. Sementara itu, dari ayat 11, penulis bisa menyimpulkan bahwa teks dari terjemahan baru LAI sedikit gamang dalam menerjemahkan kata wayimas ke dalam bahasa Indonesia. Karena dengan menggunakan tawarlah. Kata tawarlah digunakan sebagai terjemahan dari wayimas. Teks asli tidak dapat diterjemahkan sebagai tawarlah, melainkan meleleh. Meleleh yang merujuk kepada hati yang memiliki arti bahwa hatinya tidak lagi kuat, sehingga tidak dapat bersemangat atau berpasrah diri akhirnya pada saat itu. Kata meleleh berbeda dengan kata luluh. Dalam penggunaan teks ini, bahasa Batak dan bahasa Inggris tetap konsisten dengan arti kata wayimas, dengan mengartikannya sebagai malala, atau dalam bahasa Inggris health. Kritik struktur setidaknya ada pembagian yang bisa diuraikan atas dasar struktur hiastik dari keseluruhan Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 14. Untuk poin yang pertama, yaitu di ayat 1 sampai 3, Yosua bin Nun mengutus 2 pengintai dan menginap di rumah Rahab. Sejajar dengan itu di ayat 12 sampai 14, ada permohonan dari Rahab atas keramahannya dan jaminannya atas Rahab. Kemudian di bagian yang pertama juga
di ayat 4 dan 6 ada upaya Rahab menyelamatkan para pengintai itu sejajar dengan wujud hospitalitas Rahab yang memastikan keberadaan para pengintai dan melihat tujuan kedatangan mereka di ayat 8 sampai 11. Dan sebagai center titik tengah yang bisa penulis lihat melalui teks di Yosua 2 ayat 1 sampai 14, yaitu Rahab berhasil memberikan keramahan dan kenyamanan kepada tamu-tamunya, yaitu para pengintai tersebut, sehingga pada teks berikutnya ia bisa dan layak mengharapkan belas kasihan dari tamunya itu di ayat 7. Pun kritik redaksi, kritik yang berikut yaitu melalui kitab Yosua, penulis bisa melihat bahwa sejatinya kitab Yosua ini adalah lanjutan daripada kitab Pentateuch. Dan dengan pasal yang pertama yang merujuk kepada kisah Musa dilanjutkan oleh periodisasi kepemimpinan Musa terhadap bangsa Israel. Juga dalam teks-teks lain kitab Yosua banyak menggunakan teks-teks Pentateuch. Sehingga peredaksian dari kitab Yosua banyak menggunakan model Pentateuch. Hal ini juga disepakati oleh Martin North, yaitu bahwa Yosua adalah kitab gabungan sehingga menghasilkan suatu dokumen historis Deuteronomis. Adapun ciri khas dari sejarah Deuteronomis yang bisa dilihat melalui kitab Yosua yaitu banyak menggunakan referensi silang dari kitab-kitab terdahulu, terdapat penilaian-penilaian etis normatif, dan terdapat banyak tokoh yang mendukung jalannya narasi sehingga muncul suatu sejarah baru. Kritik sastra. Kitab Yosua, terutama pada pasal yang kedua ini, justru memiliki beberapa kegamangan dalam alur narasinya. Terdapat perbedaan antara naskah Ibrani dengan naskah Yunani, yaitu terutama di ayat 12 yang tidak memberikan kesan kesetiaan kepada pengintai itu. Jika terjemahan dari teks asli Ibrani diterjemahkan sebagai sekarang bersumpahlah demiku kepada Allah sejak kuperlakukan kamu sekalian dengan kebaikanku bahwa kamu sekalian juga berlaku baik kepada aku dan keluargaku dan berilah suatu kepercayaan kepadaku akan hal itu. Tidak sejajar dengan terjemahan dari Septuaginta yang diterjemahkan dengan berikut. Dan sekarang bersumpahlah kepadaku demi Tuhan Allahmu, karena aku telah berbelas kasihan kepadamu, dan kamu juga berbuat demikian kepada keluargaku ini. Perbedaan dari terjemahan melalui kritik sastra di ayat 12 ini akan mempengaruhi tafsiran ayat per ayat nantinya. Kritik bentuk. Sisi dari kritik ini terdiri dari keaslian korpus yang diambil dari berbagai teks dalam berbagai teks Pentateuch. Bahan utama dalam bentuk di kitab Yosua pasal 2 ini yaitu dari sumber E dengan tambahan teks dari sumber J. Namun pada kisah Rahab lebih mengacu kepada perpaduan sumber Deuteronomis dan juga sumber-sumber Jahwis dengan ditandai pengakuan terhadap Allah Israel yang terlebih lagi menyebut nama Allah Israel yaitu Yahweh. Teks ini berbentuk naratif dengan terdapat ayat-ayat paralel seperti di ayat 10 yang mengacu kepada teks di kitab sebelumnya yaitu Keluaran 14 ayat 21 dan Bilangan 21 ayat 21 sampai 35. Kritik yang berikut yaitu Sitz im Leben. Latar belakang kehidupan dalam teks ini berfokus pada sosok diri Rahab. Rahab yang merupakan seorang pelacur, dia dilatar belakangi oleh kegiatan di dalam hidupnya sebagai seorang perempuan jalang yang kebiasaan dilakukan oleh kalangan rendah. Agar dia dapat bertahan hidup dengan menghasilkan uang, ia menjual dirinya dengan harga yang dapat ditawar. Adapun Rahab melakukan hal seperti itu karena ia tidak dapat perlindungan dari sosok keluarga, baik ayah maupun suaminya. Tetapi dalam teks, ia memperdulikan kaum keluarganya yang mungkin adalah satu ras dengannya. Dalam kehidupannya, Rahab sebagai pelacur tentu
tahu bagaimana menarik perhatian orang lain agar datang kepadanya. Biasanya menurut tradisi Alkitab ia menggunakan perhiasan yang lebih untuk menarik minat. Kemudian Rahab juga kepada pengintai tersebut memiliki tujuan untuk menyelamatkan para pengintai tersebut dengan sifat keramah tamahannya, dengan cara menyambut seperti kebiasaan menyambut laki-laki yang datang kepadanya sebagai seorang pelacur. Skopus dari penelitian ini adalah melihat sikap hospitalitas Rahab sebagai perempuan yang menolong sesamanya. Sekarang sampai kepada tafsiran ayat. Atas dasar ayat yang pertama sampai yang ketiga, penulis melihat bahwa narasi teks dimulai dengan pengutusan Yosua kepada para pengintai di kota Yeriko. Yosua mengingat bagaimana Musa pernah mengutus 12 pengintai yang pada akhirnya membuat kebingungan di antara umat Israel. Bisa kita lihat dalam narasi Bilangan pasal 13. Sehingga secara diam-diam Yosua juga mengutus 2 pengintai. Yosua membuat strategi baru tanpa perlu memberitahu rencananya kepada orang Israel secara umum. Mungkin tujuan mereka yaitu untuk memulai pengintaian yang dimulai pada saat itu dari rumah Rahab. Tetapi ada 2 perspektif yang menguraikan tentang kehangatan Rahab dalam menyambut kedua tamunya. Perspektif yang pertama yaitu latar belakang kehidupan dan juga profesi yang menerima dan melayani tamunya secara keseluruhan. Lalu perspektif yang kedua yaitu untuk melindungi mereka. Namun, siapakah sosok Rahab yang merupakan seorang pelacur yang memahami perspektif kedua tersebut? Jika tujuan utama Rahab adalah untuk menyediakan keramah tamahan namun berujung pada penawaran diri, maka itu tidak akan sejalan dengan perspektif yang pertama. Pada ayat yang ketiga, suasana dan kemungkinan dari tujuan Rahab yang pertama sesuai dengan profesinya, namun akhirnya berubah menjadi upaya untuk melindungi 2 pengintai tersebut. Maka di ayat 3 kita bisa menemukan bahwa ada banyak pemberitahuan kepada Raja Yeriko dan banyak pemberitahuan tentang Raja Yeriko yang sudah sampai kepada Rahab, sehingga Raja Yeriko menuntut kepada Rahab agar mengeluarkan tamu yang ada di rumahnya. Melalui ayat 4 sampai ayat 7, penulis melihat bahwa ternyata Rahab menggunakan akal sehatnya untuk menipu Raja Yeriko, yang mana dengan mengatakan bahwa kedua pengintai itu telah kabur. Bahkan Rahab pun sangat berhati-hati dalam meyakinkan Raja Yeriko. Sebelum Rahab mengetahui bahwa orang-orang Yeriko pasti melapor kejadian ini, ia pun mengikat perjanjian dan kesepakatan dengan kedua pengintai itu. Rahab menyediakan tempat, yaitu soto rumah kepada pengintai. Dalam tradisi Kanaan kuno, soto rumah digunakan untuk menyimpan dan menjemur buah-buahan. Namun tampaknya Rahab menggunakannya sebagai tempat penyimpanan batang jerami yang akhirnya digunakan juga untuk menyimpan atau menyembunyikan 2 pengintai tersebut. Di ayat 8 sampai 11, setelah aman, Rahab menjumpai mereka, tetapi sebelum tidur, Rahab menjelaskan niatnya dalam menolong mereka. Kemudian Rahab menyadari niatnya dapat bernilai buruk kepada orang lain, mengingat dia adalah seorang perempuan jalang. Namun ternyata Rahab telah mengetahui siapa mereka dan cerita keluaran daripada bangsa Israel. Hal inilah yang membuat orang-orang Yeriko menjadi cemas terhadap orang Israel, bukan karena bangsa Israel, tetapi karena Tuhan Allah Israel. Dalam hal ini, Rahab mengakui keberadaan Yahweh, dan dalam hal ini dia mempercayai kepada kuasa Allah Israel. Kepercayaan inilah yang menjadi awal perubahan kehidupan Rahab, sehingga ia mau melindungi kedua pengintai tersebut. Di bagian yang terakhir, Rahab mengetahui bahwa ia adalah seorang pelacur, namun ia membutuhkan perlindungan dan jaminan keselamatan dalam hidupnya. Entahpun Raja Yeriko yang kemungkinan pada hari itu sadar bahwa ia telah ditipu oleh Rahab, atau ketika Israel berhasil menaklukkan Yeriko, namun Rahab tetap meminta kepastian jaminan keselamatan kepada orang yang telah ditolongnya. Atas kebaikan dan keramahan Rahab, kedua pengintai itu berjanji dan menjamin keselamatan Rahab. Teologi dari tafsiran di Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 14 ini
dapat penulis lihat bahwa teks ini pun memberikan perubahan besar dari sisi Rahab. Setelah ia menerima dan menyelamatkan dua pengintai yang diutus oleh Yosua, dia mengingat bahwa Allah Israel adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga dengan kesaksiannya atau dengan pengakuannya terhadap dua pengintai itu dalam bentuk pengakuan bahwa ada keluaran dari bangsa Israel, ia mengingat bahwa Allah Israel tetap ingin meninggalkan segala tindakan yang lama. Maka Allah mengingatkan Rahab melalui keselamatan yang diberikan, bahwa kasih akan memberikan keselamatan dan jaminan hidup kepada Rahab melalui balas budi kedua pengintai tersebut. Implikasi daripada penafsiran Yosua 2 ayat 1-14. Hospitalitas manusia pada masa kini banyak dilakukan untuk menghindari hukuman atau menaikkan derajat melalui pujian dan pengakuan banyak orang karena kebaikan. Pada masa kini banyak orang berbondong-bondong mengatakan bahwa hospitalitas kepada para pengunjung atau tamu yang datang hanya untuk mengharapkan imbalan yang jauh lebih besar dan lebih berpotensi dan menguntungkan, sehingga ranah dalam menjalankan hukum kasih kepada sesama mengalami pergeseran bahkan jauh dari definisi yang sebenarnya. Bagaimana jika hal ini dikaitkan dengan Rahab yang menyambut kehadiran sosok Yesus Kristus jika diperhadapkan kepada perjanjian baru? Kita akan berandai-andai dengan kedua tokoh ini dalam konteks kehidupan kita. Rahab menunjukkan kasih dan kepeduliannya terhadap kehadiran tamu-tamunya dengan menjamu mereka dengan kehangatan rumah dan kasih Rahab, yang meskipun dia adalah seorang perempuan jalang, namun mungkin nuansa ini akan berbeda dengan bagaimana penyambutan Abraham kepada ketiga tamu. Yang dalam teologi sekarang, ketiga tamu itu adalah perwujudan dari Allah yang Trinitas, yang mengunjungi dan menyambut ketiganya dengan sangat baik, bahkan mengharapkan berkat dari ketiga tamu tersebut. Lantas, bagaimana jika Rahab menyambut sosok Yesus Kristus di dalam perjanjian baru? Memang benar Rahab menyambut keselamatan dan menyambut pertobatannya. Ia berpihak kepada Tuhan dengan berupaya memberikan kenyamanan di dalam nuansa yang pada saat itu tercekam. Hal ini sebuah bukti bahwa narasi kelahiran Kristus telah dinubuatkan melalui Yosua pasal 2. Tapi tidak ada satupun warga daripada Bethlehem yang nantinya akan memberikan tempat penumpangan yang layak kepada Maria dan Yusuf melalui narasi kelahiran Yesus. Dan hanya tersedia kandang domba. Dengan segala kerendahan hati kandang domba dipilih, dan tentu pemilik kandang domba itu yakin dengan sebaiknya dan semampunya ia melayani Maria dan Yusuf. Dan dari dampak hospitalitas itu berujung menjadi sebuah sejarah yang panjang, yakni kandang domba yang mempunyai jejak kemuliaan Allah yang pada saat itu turun ke bumi, yang berawal dari hospitalitas, yaitu rasa menolong. Rahab memiliki pelayanan yang ganda melalui hospitalitasnya, yaitu pelayanan yang sama di dalam perjanjian baru, yaitu narasi tentang kelahiran Yesus. Kesimpulan, keramah-tamahan seseorang tidak dapat membatasi kepedulian untuk disebarluaskan kepada sesama, meskipun latar belakang kehidupan jauh dari makna keramah-tamahan. Membangun relasi dengan siapapun juga tidak dapat dibatasi oleh latar belakang kehidupan. Hal ini yang terjadi pada Rahab. Latar belakang kehidupannya yang minim, jauh dari standar kehidupan sosial kebudayaan yang layak, tidak membuat dirinya enggan untuk tetap menebarkan kebaikan kepada siapapun. Walaupun ia adalah seorang perempuan Sundal yang merupakan perempuan yang paling hina dalam tradisi Timur Dekat kuno, tetapi tekadnya untuk tetap sebagai orang yang baik dan murah hati jauh lebih besar. Lebih lagi, pertobatan yang menjadi sebuah pengakuan kepada kuasa Allah mendorong ia untuk lebih mengasihi sesama manusia dengan melindungi dua pengintai utusan Yosua. Dampak dari kebaikan dan pertobatan yang Rahab tunjukkan adalah ia mendapat peran terpenting dalam sejarah keselamatan, dan ia sendiri mendapat jaminan dari umat Tuhan tentang keselamatan dirinya. Saran dalam tulisan ini kepada pembaca yaitu lebih lagi melihat sisi ketulusan dari hati Rahab dalam mengekspresikan kebaikan kepada orang lain tanpa memandang sisi luar pribadi. Sekilas untuk mengetahui info tentang Rahab, bahwa ia adalah tak lebih dari seorang perempuan Sundal dan perempuan hina. Namun jika kita lihat lebih lagi, kita telusuri sosok dirinya, kita tentu akan memahami bahwa setiap orang
mampu dan pasti bisa melakukan kebaikan dalam bentuk apapun, seperti Rahab yang melakukan kebaikan dalam hospitalitasnya kepada dua pengintai utusan Yosua tersebut. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang hasil tafsiran saya sebagai pemenuhan tugas dari laboratorium seminar Biblika. Terima kasih.